Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kami tentang manajemen data raster dengan studi kasus Kota Bandung. Next. Sebelumnya marilah kita perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hidayatul Ummah NRP 70, saya sendiri Sandy Korul Irham NRP 72, Hesti Wahyu Nuryani NRP 73, Vetika Aryati NRP 74, Ayu Isnania Zahra NRP 77, Iputu Gedenuka NRP 79, Fauzano Nikomaru NRP 82, dan Clarissa Mubinah NRP 84. Next. Adapun outline presentasi dari kami, yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua metodologi, selanjutnya ialah pembahasan, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Yang pertama kita memasuki pendahuluan, yaitu latar belakang. Penggunaan data spasial pada masa kini telah semakin luas. Perkembangan ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya pemakaian SIG atau Sistem Informasi Geografis dalam berbagai bidang seperti manajemen tata guna lahan, inventarisasi sumber daya alam, serta perencanaan wilayah dan kota. Pada dasarnya, SIG menggunakan data spasial sebagai salah satu komponen utama basis datanya. Pada SIG, data ketinggian dari permukaan dapat direpresentasikan dalam data berformat raster, yaitu DEM atau Digital Elevation Model. Pada praktikum ini kita menggunakan manajemen data raster dengan menggunakan DEM pada Kota Bandung. Next. Digital Elevation Model adalah data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat. Selanjutnya ialah data raster, ialah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau picture element yang membentuk grid atau peta dan dihasilkan dari data penginderaan jauh. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixelnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusinya. Dan data raster sangat baik untuk menggambarkan keadaan jenis tanah, vegetasi, dan kelembapan tanah. Next. Selanjutnya kita memasuki metodologi yang meliputi data dan peralatan. Adapun data yang kami gunakan ialah data DEM SRTM USGS dengan resolusi spasial 30 meter. Data Demnas Inagio Portal dengan resolusi spasial 30 meter. Data Ceval Inagio dan data Ceval Inagio Portal. Adapun peralatan yang kami gunakan meliputi laptop dan mouse, software ArcGIS, serta Microsoft Office. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang meliputi prosedur dan hasil. Yang pertama ialah ekstrak kontur dari data DEM SRTM dengan resolusi spasial 8 meter. Ada kesalahan penulisan. Yang pertama kita lakukan ialah add data, yaitu data DEM dari SRTM pada software ArcGIS. Kemudian kita melakukan memilih toolbox, memilih Arc Toolbox, kemudian memilih 3D Analysis Tool, kemudian Raster Surface, dan kemudian kontur. Kemudian akan muncul toolbox seperti gambar berikut. Kemudian memasukkan data sesuai yang kita butuhkan dengan menggunakan interval kontur 15 meter atau setengah dari ukuran grid DEM. Berikut merupakan hasil ekstrak kontur dari DEM SRTM. Data yang kiri ialah berskala 1:150.000 dan kita zoom dengan skala 101:25.000 pada peta bagian kanan. Next. Kemudian kita analisis dari hasil tersebut. Kontur dari Demnas diekstrak, maaf ada kesalahan penulisan, kontur dari Demnas diekstrak dengan selang kontur 15 meter diambil dari setengah resolusi spasialnya. Dari ekstraksi tersebut dihasilkan 830 fitur kontur lain. Nilai kontur yang dihasilkan minimal 660 meter dan maksimal 1065 meter. Adapun distribusi frekuensi nilai kontur hasil ekstraksi DEM SRTM dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.
Kemudian kontur disajikan dalam kontur mayor dengan interval 30 meter. Dan kontur minornya ialah setengah dari kontur minornya setengah dari interval kontur mayornya, di mana terdapat 347 fitur kontur mayor dan terdapat fitur kontur minor sebanyak 443. Panjang garis kontur bervariasi dengan panjang maksimum sebesar 60.761,776 meter dan panjang minimum sebesar 5,250 meter dengan distribusi frekuensi sebagai berikut. Kemudian kita melakukan ekstraksi kontur dari data DEM dengan resolusi spasial 8 meter. Untuk langkah kerjanya masih sama dengan data SRTM, kita memasukkan data DEMNAS, kemudian memilih ArcToolbox, kemudian 3D Analysis Tool, Raster Surface, kemudian memilih kontur, dan memasukkan data-data yang kita butuhkan dengan interval kontur 4 meter. Berikut merupakan hasil ekstraksi kontur dari data DEMNAS. Yang peta sebelah kanan kita melakukan zoom dengan skala 1/10.000. Kontur dari DEMNAS diekstrak dengan selang kontur 4 meter. Diambil dari setengah resolusi spasialnya. Dari ekstraksi tersebut dihasilkan 9.846 fitur kontur lain dengan distribusi frekuensi ditunjukkan dalam gambar sebelah kiri. Nilai kontur yang dihasilkan minimal 656 meter, maksimal 1076 meter, dan rata-rata 712,67 meter. Adapun kontur disajikan dalam kontur minor. Maaf, tapi ada kesalahan penulisan, seharusnya intervalnya 2 meter, dan kontur mayor intervalnya 10 meter, di mana terdapat 1.847 fitur kontur mayor, dan terdapat fitur kontur minor sebanyak 7.999. Panjang garis kontur bervariasi dengan panjang maksimum 81.760,74 meter dan panjang minimum sebesar 0,04 meter dengan distribusi frekuensi sebagai berikut. Di sini data yang kami tampilkan masih belum kami edit. Maaf. Kemudian kita membandingkan kontur dari data DEMNAS dan SRTM. Jika dilakukan analisis pada nilai kontur yang sama antara DEMNAS dan SRTM, terdapat beberapa garis kontur yang memiliki jarak atau offset antar kedua kontur, di mana jarak terendah ialah 0 meter atau berintersek dan jarak tertinggi ialah 1048,8 dengan nilai kontur 675 meter. Sementara itu, didapatkan nilai standar deviasi offset nilai kontur yang sama antara DEMNAS dan DEM SRTM sebesar 93,76 meter. Namun, jika dilihat pada distribusi frekuensi, nampak data mengumpul pada offset sebesar 0 meter atau berintersek. Kemudian pembuatan titik tinggi dari DEM SRTM. Untuk langkah kerjanya, kita melakukan fishnet, kemudian muncul toolbox, kita masukkan data yang kita butuhkan, kemudian muncul hasil titik-titik fishnet. Kemudian kita melakukan extract multi values to point. Kemudian akan muncul toolbox, dan kita masukkan input raster yaitu DEM SRTM. Kemudian hasil dapat kita lihat pada data atribut tabel. Kemudian titik-titik yang berada pada luar batas administrasi Kota Bandung kita hapus dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari titik-titik yang sebelumnya terdapat nilai minus 9.999, itu artinya berada di luar batas administrasi Kota Bandung. Kemudian kita hapus sehingga didapatkan hasil pada bagian sebelah kanan. Berikut peta layout yang telah kami
hasilkan. Kemudian kita melakukan analisa hasil titik tinggi dari DEM SRTM. Pembuatan spot height atau titik tinggi Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan fitur GridFishNet pada software ArcGIS dengan ukuran 30 kali 30. Titik-titik tersebut kemudian diekstrak nilainya dari data DEM SRTM untuk mendapatkan informasi ketinggian. Adapun titik-titik yang berada di luar batas administrasi Kota Bandung dihapus sehingga hanya didapatkan 467 titik dengan titik terendah 662 meter dan titik tertinggi 1046 meter. Jika data disajikan dengan beberapa interval, didapatkan hasil titik tinggi paling banyak berada pada interval 650 hingga 700 meter, dan paling sedikit berada pada interval 1000 hingga 1050 meter. Adapun berikut penjabarannya, bisa dilihat di bawah ini. Kemudian kita membuat titik tinggi dari data DEMAS. Untuk caranya masih sama dengan pembuatan data titik tinggi menggunakan DEM SRTM, menggunakan GridFishNet, kemudian akan muncul toolbox, kita masukkan data-data yang kita butuhkan, kemudian akan muncul hasil. Kemudian kita extract multi-values to point, kemudian kita masukkan input raster yaitu DEMAS, dan data hasil dapat kita lihat pada data atribut tadi. Dan kita hapus data yang berada titik-titik yang berada pada luar batas administrasi sehingga didapatkan hasil pada bagian sebelah kanan. Sama seperti yang dari data SRTM, nilai yang bernilai minus 9.999 artinya berada pada luar batas administrasi Kota Bandung. Dan itu kita hapus dan dihasilkan data pada bagian sebelah kanan. Dan ini merupakan hasil titik tinggi dari data DEMAS yang telah kami layout. Kemudian kita melakukan analisis. Pembuatan spot height atau titik tinggi Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan fitur GridFishNet pada software ArcGIS dengan ukuran 30 kali 30. Titik-titik tersebut kemudian diekstrak nilainya dari data DEMAS untuk mendapatkan informasi ketinggian. Adapun titik-titik yang berada di luar batas administrasi Kota Bandung kita hapus dan hanya didapatkan 467 titik dengan titik terendah pada ketinggian 660,901 meter dan titik tertinggi berada pada ketinggian 1042,89 meter. Jika data disajikan dengan beberapa interval, didapatkan hasil titik tinggi paling banyak berada pada interval 650 hingga 700 meter dengan sebaran sebanyak 269 titik dan data paling sedikit berada pada interval 950 hingga 1000 dan 1000 hingga 1050 meter yang masing-masing sebanyak 4 titik. Next. Kemudian hasil tersebut kita bandingkan. Untuk jumlah titik kita tidak perlu tampilkan karena tidak berkorelasi dengan data yang kita analisa. Titik terendah pada titik tinggi SRTM ialah 662 meter, titik tinggi pada titik tinggi DEMAS ialah sebesar 661 meter. Titik tertinggi pada SRTM ialah sebesar 1046 meter dan pada DEMAS sebesar 1043 meter. Untuk interval ketinggian terbanyak antar keduanya sama, yaitu pada interval 650 hingga 700 meter, dan interval ketinggian paling sedikit pada SRTM ialah pada interval 1000 hingga 1050 meter, dan pada DEMAS ialah 1050 hingga 1000 meter dan 1000 hingga 1050 meter. Dari data tersebut, terlihat bahwa kedua titik tinggi yang dihasilkan tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Titik terendah antar kedua data ialah hanya selisih 1 meter, sedangkan titik tertingginya hanya selisih 3 meter. Sementara itu, dari kedua data didapatkan RMS error sebesar plus minus 3,602 meter. Kemudian kita melakukan analisis korelasi hasil titik tinggi SRTM dan DEMAS.
Adapun grafik dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, diagram. Pemodelan regresi linear sederhana antara titik tinggi DEMNAS dan SRTM didapatkan model sebagai berikut. Y sama dengan 0,9996 X plus 1,9665, di mana Y adalah titik tinggi DEMNAS dan X adalah titik tinggi SRTM. Model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,9982, yang artinya nilai ketinggian DEMNAS dipengaruhi ketinggian DEM SRTM sebesar 99,82%. Kemudian didapatkan koefisien korelasi atau R sebesar 0,9991, yang artinya kedua nilai ketinggian berkorelasi sangat kuat dan hampir berkorelasi sempurna. Next. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Dari ekstraksi kontur, data SRTM menghasilkan 830 fitur kontur line dan nilai kontur yang dihasilkan minimal 660 meter dan maksimal 1065 meter. Yang kedua, dari ekstraksi kontur data DEMNAS dihasilkan 9.846 fitur kontur line dengan distribusi frekuensi ditunjukkan dalam gambar, dan nilai kontur yang dihasilkan minimal 656 meter, maksimal 1076 meter, dan nilai rata-ratanya ialah 712,67 meter. Kemudian pembuatan spot height atau titik tinggi kota Bandung dilakukan dengan menggunakan fitur Great Fishneck pada sumber ArcGIS dengan ukuran 30x30. Dari hasil ekstraksi kontur kedua DEM, wilayah kota Bandung berkontur rapat di area utara kota dan berkontur renggang di pertengahan kota hingga selatan kota. Kemudian hasil dari titik tinggi dari DEM SRTM, berapa interval didapatkan hasil titik tinggi paling banyak berada pada interval 650 hingga 700 meter, dan paling sedikit berada pada interval 1000 hingga 1050 meter. Selanjutnya, hasil dari titik tinggi data DEMNAS beberapa interval didapatkan hasil titik tinggi paling banyak berada pada interval 650 hingga 700 meter, dan paling sedikit berada pada interval 950 hingga 1000 meter dan 1000 hingga 1050 meter. Berdasarkan rentang nilai ketinggian, Kota Bandung merupakan wilayah yang termasuk pada morfologi perbukitan dengan rentang 5.000 hingga 1.000 meter. Untuk saran yang kami sarankan ialah yang pertama, mempelajari materi serta mencari contoh pelaksanaan praktikum mengenai ekstraksi kontur dari data SRTM dan DEMNAS. Yang kedua, mempelajari materi serta mencari contoh pelaksanaan praktikum mengenai pembuatan titik tinggi dari data SRTM dan DEMNAS. Dan yang terakhir ialah melakukan praktikum dan teliti. Adapun berikut beberapa sumber atau daftar pustaka yang kami cantumkan.